Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pria Onedi Maruli Tuasitorus, NPM 19110023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekayasa ide saya dan mini riset saya yang akan menjadi tugas proyek saya di mata kuliah belajar pembelajaran. Adapun judul dari rekayasa dan mini riset ide saya ialah pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulisan saya dapat selesai pada hari ini dan akan saya tampilkan dalam bentuk video yang akan memenuhi tugas proyek saya di mata kuliah belajar pembelajaran. Yaitu adapun permasalahan dalam ini makalah saya ialah apa pengertian kurikulum, landasan pengembangan kurikulum itu seperti apa, komponen-komponen pengembangan kurikulum itu bagaimana, prinsip pengembangan kurikulum. Tujuannya pengertian untuk mengetahui pengertian kurikulum, untuk mengetahui landasan pengembangan kurikulum. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum atau kuriculum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurikulum yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dua olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis sampai finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut bahasa Latin, kurikulum berarti jalur pacu. Dan secara tradisional kurikulum sekolah disajikan seperti itu, ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Lebih lanjut, Zais 1976 mengungkapkan berbagai pengertian kurikulum, yakni kurikulum sebagai program pembelajaran, kurikulum sebagai isi pembelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan, dan lain sebagainya. Sedangkan Tanner dan Tanner 1980 mengungkapkan konsep-konsep kurikulum sebagai pengetahuan yang diorganisasikan, kurikulum sebagai modus mengajar, kurikulum sebagai arena pengalaman. Jadi pengertian yang tadi saya sampaikan itu ialah beberapa pengertian kurikulum secara etimologi dan terminologi. Begitu juga dengan kurikulum sebagai bahasa tradisional. Selanjutnya, menurut para ahli, ada juga pengertian kurikulum menurut beberapa ahli yang akan saya baca, hanya dua ahli saja. Menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Ini bisa kita lihat pada saat kita belajar mengajar di sekolah. Belajar mengajar di sekolah itu adalah salah satu pengembangan kurikulum K13. Yang kedua, menurut Grayson 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Maksudnya kurikulum suatu perencanaan untuk mengeluarkan outcome itu bagaimana? Misalnya, dia itu adalah seorang mahasiswa. Dia bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi dia bisa menjadi outcome, yang berarti dia setelah tamat dan harus bisa bekerja dan mengembangkan prestasi-prestasi yang dimilikinya selama perkuliahan. Selanjutnya, menurut Zainal Hafiz, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial ISIS atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di sekolah maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ingat, kurikulum itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak ada kurikulum yang untuk menghancurkan pendidikan. Jadi, untuk mempermudah dan menyederhanakan pembahasan, berikut merupakan penyimpulan dari konsep-konsep kurikulum yang terdiri dari kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Kurikulum merupakan syarat mutlak dalam pendidikan formal. Bisa dikatakan tidak ada pendidikan formal tanpa adanya kurikulum. Pada pendidikan formal, terjadi jenjang-jenjang pendidikan yang selalu berakhir dengan ijazah dan surat tanda tamat atau STTB. Jadi, kurikulum itu sebagai jalan mendapatkan ijazah, maksudnya kurikulum itu pasti ada di setiap pendidikan formal dari SD, SMP, SMA. Itu saja dulu kita buat contoh yang 3 hal itu. Pasti kita kalau tamat dari suatu instansi perguruan,
pasti kita akan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar yang akan kita pakai untuk kedepannya. Ijazah SMA bisa kita pakai untuk mendaftar kuliah. Begitu juga dengan ijazah berikutnya. 2. Kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Kurikulum sebagai jalan meraih ijazah, mengisinya adanya sejumlah mata pelajaran atau bidang studi dan isi pembelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa. Seperti yang kita ketahui, di ijazah kita ada 4 mata pelajaran yang selalu tertulis, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Yang 4 mata pelajaran ini adalah 4 mata pelajaran komponen yang paling inti dalam dunia pendidikan. Jadi, janganlah malu jika menjadi mahasiswa sastra pendidikan bahasa Indonesia. Karena bahasa itu sangatlah susah. Orang terlalu sepele melihat bahasa, padahal bahasa itu sangat susah. Sehingga bahasa dibuat ke dalam ijazah dan selalu dikenang. Asik. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Kurikulum didefinisikan sebagai suatu rencana yang dikembangkan. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Kurikulum didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Kurikulum itu adalah tahapan untuk mencapai proses pembelajaran di sekolah. Jadi selanjutnya itu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ialah secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum ini bisa kita lihat dari KTSP. KTSP itu yang biasa kita ketahui, guru yang menjelaskan kepada siswa dan siswa akan menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Sementara K13, siswa harus dituntut lebih aktif daripada guru dan harus mampu membahas materi yang disampaikan sebelum guru membahasnya. Selanjutnya, fungsi kurikulum itu terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu 6 bagian. Yang pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integritas, fungsi diferensiasi, dan fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Jadi demikianlah dari mini riset saya. Adapun saran dari mini riset saya ini ialah, saran yang saya sampaikan agar dapat membaca makalah ini, disarankan kepada pembaca agar mengetahui tentang pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan di sekolah. Penulisan mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan makalah yang akan datang. Kesimpulannya, awal mula kurikulum digunakan dalam bidang olahraga karena memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari melalui garis start sampai dengan finish. Yang berarti kurikulum itu adalah dimulai dari titik nol sampai titik akhir. Karena kurikulum itu sangat penting di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan memaparkan dari rekayasa ide saya. Rekayasa ide saya ini adalah jawaban daripada setiap mini riset saya tadi yang akan saya simpulkan dalam suatu makalah yang sangat singkat. Jadi rekayasa ide saya ini berisikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ialah apa yang saya dapat dari mini riset saya tadi. Jadi sekolah memiliki manajemen dalam pembelajaran yang sudah ditetapkan yang menurut berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik. Kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerjaan kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang digunakan oleh guru dalam peserta didik. Kurikulum yang diperlukan di dalam dunia pendidikan karena kurikulum adalah step by step dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya simpulkan dari kegiatan rekayasa ide saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Selamat pagi dan shalom.